Halo teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar nih teman-teman? Pasti teman-teman yang masih kuliah atau sekolah, ada beberapa juga yang udah mulai hybrid ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan seluruh Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Iya teman-teman, jadi pada minggu hari ini kita akan kembali menghayati sebuah tema, yaitu gereja bukanlah gedungnya, yang nantinya kita akan dibahas lebih lanjut lagi melalui khotbah dengan perenungan dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ya teman-teman, setelah seminggu nih kita lelah dengan kesibukan kita, dengan aktivitas-aktivitas kita, marilah saya ajak teman-teman sekalian untuk kembali kita berdoa kepada Tuhan. Kita akui, kita minta ampun sama Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin kita telah lakukan selama seminggu ini. Dan nantinya akan saya tutup dalam doa bersama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ini anak-anak-Mu, kembali kami berdoa datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kamu mendengar setiap isi dari hati kami. Engkau mendengar pengakuan dosa kami dan kesalahan yang telah kami perbuat yang mungkin menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Mohon ampunilah kami. Walaupun saat ini kami mungkin belum bisa berkumpul bersama, namun kami yakin juga bahwa Tuhan selalu mendengar isi hati tiap anak-anak-Mu juga. Tolong ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk melakukan kehendak-Mu saja dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong juga ya Tuhan, agar kami bisa melawan godaan-godaan dan terus menjadi penyalur karya-Mu di dunia ini. Tolong juga Tuhan berikan kami hati untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami, seperti hati Tuhan yang selalu mengampuni kami.
Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami juga dalam keadaan apapun. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam pemberitaan berita anugerah. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ajak teman-teman sekalian juga untuk kembali kita lebih menghayati, kita satukan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kiranya firman ini juga nantinya bisa berguna untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menyiapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita bersama tundukkan kepala dan mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang ini kami boleh bersama berkumpul kembali dan beribadah. Kami mengingat teman-teman yang beribadah dari rumah secara online. Tuhan berkati sehingga setiap mereka juga penuh damai sejahtera-Mu dan diurapi Tuhan untuk menangkap pesan-pesan-Mu. Kami meminta Tuhan yang mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan hal-hal baik di tengah kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja juga yang ada di rumah, kita masih beribadah secara online, ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 21, Injil Yohanes
pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Teman-teman muda di rumah maupun yang ada di gereja, kita ketahui bersama bahwa dalam hidup ini selalu ada persaingan, ya, pembanding diri kita dengan orang lain. Kalau kita anak-anak muda sudah pakai sepatu yang begini, punya dia lebih bagus loh, lebih baru modelnya, lebih update. Saya masih model yang lama. Kapan ya saya punya seperti begitu? Dalam hati seringkali membandingkan, ya. Baik itu barang maupun cara-cara bersikap, kita selalu membanding-bandingkannya seperti itu. Apalagi umur kita sama, atau sama-sama cewek, atau sama-sama cowok, selalu kita di nuansa-nuansa seperti itu. Kalau positif itu tentu baik, ya. Tetapi juga kalau negatif sebaiknya tidak, karena bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak terlalu sehat. Nah, di dalam pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, dalam percakapannya ternyata situasi ini terjadi. Ya, Yesus juga sengaja membuat percakapan ini, ya, membandingkan bahwa kami orang Yahudi itu, ya, nyembahnya itu di Yerusalem, di Bait Allah. Dan si perempuan Samaria ini juga mengatakan, kami juga orang Samaria kalau menyembah tuh di gunung ini nih. Nah, yang diperdebatkan itu tempat ibadahnya. Satu di Bait Allah, pusat ibadah, Yerusalem. Satu mengatakan tempat kami itu tinggi, di gunung. Di dalam percakapan ini, ternyata Yesus mau mengatakan, yang paling relatif itu adalah masalah tempat. Mau tempat di gunung, mau tempat di dalam Bait Allah, bukan di situ. Yang paling utama adalah siapa yang disembah. Nah, ini yang rupanya mau dikatakan Yesus bukan di gunung, bukan di Bait Allah. Tapi yang mau dikatakan adalah Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Ini rupanya yang menjadi tekanan Yesus. Jadi ternyata kalau selama ini kita bangga-banggain gereja kita, ya. Gereja Cibunut itu, ya, paling tua, paling bagus, paling antik, ya. Lalu ada lagi yang mengatakan gereja saya dong paling baru, paling besar, letaknya juga di bukit, menang punya saya dong. Lah kita memperbandingkan tempat ibadah, bukan siapa yang kita sembah. Kita lebih memperhatikan tentang gedungnya, iya kan? Gedung saya dong antik, gedung saya dong modern. Gedungnya, gereja tadi seperti yang kita nyanyi di awal, itu bukan soal gedungnya. Mau antik, mau modern, mau kecil, mau besar, bukan gedungnya, tapi orangnya. Orang-orang yang menyembah kepada siapa? Jangan-jangan kita menyembah kepemilikan kita itu, bukan kepada Tuhan. Di pandemik ini kita merasakan hal itu, bukan? Ternyata ibadah itu bukan di gedung gereja, bisa di rumah. Selama ini kita memfokuskan ibadah itu harus datang ke gereja, ya. Sebelum pandemi kan begitu. Harus di tempat tertentu. Harus pusatnya di Yerusalem. Yesus bilang bukan.
menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya, apa ini menyembah roh dan kebenaran? Dalam kisah di kitab Galatia pasal 4 ayat 10, kitab Kolose pasal 2 ayat 16, saya mau mengajak kita melihat ini ya. Kitab Galatia pasal 4, mari kita lihat bersama. Dikatakan di situ, Paulus mau mengatakan sesuatu yang sangat-sangat menurut saya ini hal yang penting sekali kita perhatikan. Galatia pasal 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Bahkan hari Minggu saja kita beribadah. Senin sampai Sabtu kita menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau dagang saya paling kejam nih. Kalau saya kerja di toko, wah saya orang yang paling otoriter nih. Nanti kalau hari Minggu saya jadi orang baik. Kan hari menguduskan Tuhan cuma 1 hari kan. Hari Minggu dari pagi sampai sore saya jadi orang baik. Temuilah saya. Paulus mau bilang bahwa ibadah di dalam pengertian orang umat Kristen itu adalah ibadah perayaan kemerdekaan. Ya, umat percaya itu beribadah itu bisa pada hari apa saja, di mana saja, karena Allah itu roh. Coba artinya roh itu apa? Pneuma dalam bahasa Yunani. Dan artinya tidak terlihat tapi terasakan seperti angin. Tuhan itu ada di mana-mana, di segala tempat. Dia tidak dibatasi. Tempat harus di bait Allah, harus di lapangan, hanya hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu tidak ada. Enggak begitu. Allah itu ada di mana-mana. Dia berkuasa sepanjang abad dan tempat. Dan kita diminta menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Dalam roh. Artinya bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita bisa menjumpainya. Di rumah sekarang kita beribadah. Tidak salah. Karena pandemi lalu kita beribadah di rumah. Dengan segala kekusukan, segala persiapan seperti layaknya ketika kita beribadah di gereja. Mandi dong kalau mau beribadah walaupun dari rumah. Menggunakan baju yang rapi, tidak usah mahal. Ya, mungkin tidak pakai sepatu tapi pakai sendal yang baik gitu. Ya, rambutnya disisir, menyiapkan Alkitab. Mengikutinya liturginya dengan baik, jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan. Jangan selonjoran di tempat tidur, kecuali sakit mau bilang apa ya. Tapi kalau bisa mengikuti dengan baik. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh bisa beribadah tidak di gereja. Ya, tapi beribadahlah dengan segala persiapan hatimu. Dengan suasana kondisi yang memungkinkanmu beribadah, menikmatinya sebagai ibadah. Kamu menyembah Tuhan dari rumah, dari tempat ruang tamumu mungkin, ya. Nah, ini yang mau dikatakan bahwa kita menyembah dalam roh. Dalam kebenaran. Kalau hidup dalam seperti ini bukan berarti kita bebas, mau ibadah-ibadah, enggak mau ibadah, enggak ibadah. Jangan, justru kita harus beribadah. Karena beribadah itu adalah panggilan jiwa kita. Enggak ibadah itu enggak nyaman. Saya merasa nggak nyaman kalau nggak ibadah hari Minggu. Ya, meskipun dari layar laptop gitu ya, atau layar televisi atau layar handphone, tapi saya perlu mengikuti ibadah. Ya, ibadah bukan tempatnya. Saya harus datang ke gereja karena situasi, tetapi saya beribadah dengan penuh kesungguhan, penuh gairah. Ya. Dan karena itu saya mempersiapkannya, mengikutinya, menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Sama seperti ketika saya ada dalam gedung ibadah. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini pasti punya prinsip. Pegang kebenaran firman Tuhan. Ya, justru karena hidup dalam sebuah perayaan kebebasan yang diberikan, seperti kata Paulus, umat Galatia
Dan di Kolose itu dikatakan harus pegang kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi landasan pegangan kita. Sehingga dibilang gak usah ibadah. Toh dari rumah gak usah ibadah, gak ada yang tahu kan. Gak ada kan yang absen hari ini. Andrew gak ibadah. Sudah 3 minggu gak ibadah. Baru kapan kamu mau datang? Enggak. Tapi justru karena itu saya merasa punya kerinduan besar untuk beribadah. Tidak ada yang absen, tidak ada yang lihat. Ya, tapi saya merasa penting, perlu sekali, butuh untuk beribadah. Dan karena itu saya di rumah mempersiapkan diri mengikuti ibadah dengan baik. Jadi prinsip-prinsip dasar firman Tuhan itu harus justru pegangan kita. Tidak gampang diombang-ambingkan. Ibadah kan gak usah sekarang, nanti sore kan bisa diputar ulang. Besok hari Senin juga bisa kok. Selasa juga bisa kok. Lalu semuanya kita tidak jelas. Anak-anak Tuhan selalu berpegang pada hal-hal yang benar itu. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa diserong kiri, diputar ke kanan. Itu menjadi landasan. Saya mau beribadah. Dan karena itu saya menetapkan pagi-pagi saya beribadah lebih dulu. Atau jam 9. Setiap jam 9, meskipun itu diputar di YouTube, saya menyiapkan diri jam 9, saya ibadah. Nah ini anak-anak Tuhan. Yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa gereja, yaitu anak-anak Tuhan, itu mempunyai prinsip hidup. Kalau orang-orang berpegang dalam kebenaran, dia kemanapun dia tidak akan khawatir, luntur, nanti tercampur, mix dengan yang lain. Tidak, saya bisa bergaul dengan siapapun dan saya tidak takut tercampur dengan pemahaman-pemahaman menjadi jahat, menjadi tidak benar. Tidak, justru saya menjadi terang di sana. Tidak khawatir, ya, karena semua orang saya cintai, saya kasihi. Dan saya tidak takut bertemu dengan siapa saja. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menekankan kita tentang hidup dalam roh. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan roh Tuhan ada padaku. Ya, itu bacaan Yesus dari kitab Yesaya. Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, dia katakan roh Tuhan ada padanya. Apa sih roh Tuhan ada padanya? Roh Tuhan ada padanya supaya dia melakukan perkara-perkara baik dari Allah, dan yang kedua menyembuhkan. Ya. Nah, hidup anak-anak Tuhan juga tadi dikatakan tentang roh itu, hidup kita juga ada dalam urapan kasih Tuhan. Kita sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan itu ditaruh Tuhan, diurapi Tuhan dengan roh Tuhan dalam diri kita. Jadi roh Allah ada pada diri saya, ada pada diri teman-teman semua. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal baik. Dan itu harus datang dari Tuhan. Kenapa kalau tidak ada roh Tuhan? Oh, kita semua bisa jemu. Saya berbuat baik disalah tafsir, bisa kan? Lama-lama saya jemu. Saya berbuat baik, dianggap saya cari muka. Saya berbuat baik, dianggap saya ada maksudnya. Udahlah, saya nggak mau. Nah, ketika kita berhenti dari hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu berbuat baik, kita menjadi orang yang ekstrim. Pokoknya ada orang yang curiga sama saya balas. Buat apa saya jadi orang baik? Nah, inilah yang dikatakan harus ada roh Tuhan pada kita. Ya, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi kita. Jadi roh Tuhan itu ditaruh dalam diri Tuhan Yesus untuk melakukan perkara-perkara baik dalam seluruh pelayanannya. Dan roh Allah itu juga ditaruh di dalam kita supaya kita dalam hidup bisa melakukan hal-hal baik. Berpikir hal-hal baik. Dan berbuat hal-hal baik itu. Tidak jemu-jemunya. Supaya orang lain kenal kalau anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang melakukan kebaikan-kebaikan.
Dan orang merasakan bahwa kita itu melakukan hal-hal baik. Sebab kalau tidak, kita tuh menjadi orang yang judes, jutek gitu ya. Ada masalah sedikit, kita menjadi orang yang tidak lagi mau melakukan hal-hal baik. Tuhan mendesain kita menjadi orang yang melakukan hal-hal baik, bukan melakukan kejahatan. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat dalam hidup, kita bertanya, kok orang Kristen berbuat jahat ya? Roh apa yang ada di dalam dirinya? Sebab kalau ada roh Tuhan, pasti yang dia lakukan adalah roh baik, pekerjaan baik, perbuatan baik. Enggak ada. Roh Tuhan ada dalam diri kita, yang ada itu pikiran jahat, perbuatan jahat. Itu pasti salah. Pasti bukan roh Tuhan. Nah ini yang dikatakan di dalam Injil. Mau mengatakan tentang kita hidup tuh gak bisa lepas dari Tuhan. Ya, gak bisa kita keluar. Begitu kita keluar dari Tuhan, tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita, sudah pasti hidup kita melenceng nih. Tidak lagi berbuat hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi di tengah-tengah pandemik ini, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup melakukan hal-hal baik. Ya, kalau sesuatu itu sudah tertanam dalam pikiran kita, mau kita ada di dalam tempat yang gelap sekalipun, yang ada di pikiran kita kan melakukan pekerjaan yang baik kan. Orang lain bilang tipu-tipu dikit lah, kalau enggak kamu mana kaya, mana bisa kamu lulus kalau kamu enggak nyontek-nyontek. Dari dulu saya enggak pernah tahu tuh menyontek kayak mana, enggak biasa, itu bukan saya. Maling-maling sedikit itu bukan pekerjaan saya. Saya nggak bisa, biar susah setengah mati, mesti datang lebih pagi, mesti tanya orang, mesti belajar dari nol lagi. Tapi ya itulah saya mesti belajarnya seperti itu. Nah itulah anak-anak Tuhan. Pegang kebenaran dan jalani hal-hal yang baik. Dia tidak akan tertular, tidak akan luntur. Justru menjadi terang di tengah orang banyak. Ini yang mau dikatakan oleh Injil, kitab Injil. Terutama tadi Injil Yohanes. Meskipun kita tinggal di tempat yang mana, ada anak pemuda kita ketika mendapat beasiswa, tinggal di Amerika. Amerikanya daerah udik lagi dia bilang. Tidak ada stasiun kereta api. Udah daerahnya dingin sekali. Tidak ada tram-tram yang kayak kalau pergi ke kota-kota besar di Amerika, sepi dia bilang. Tapi karena dapat beasiswanya di situ, maka dia terima. Dia bilang di situ tidak ada gereja Protestan, yang ada gereja Katolik. Itu pun harus 2 jam naik bus umum. Yang tunggu harus bisa 15 menit sampai setengah jam baru lewat tuh di kampung desanya dia itu, dia sebutnya desa. Tapi hari Minggu, dia pagi-pagi naik, tunggu di depan jalan kira-kira 5 menit dari tempat tinggalnya, baru kemudian nunggu di situ. Dingin dia bilang. Tapi sudah begitu, karena apa? Dari kecil, mama papanya selalu membawa dia sekolah minggu di gereja. Hari Minggu waktu dia SD, SMP, selalu begitu. Jadi waktu SMA, tinggal di daerah yang kecil, tidak ada gereja. Yang ada gereja apa? Katolik. Karena itu lingkungan Katolik. Enggak apa-apa juga, pergilah dia ke sana. Saudara mungkin pernah nonton film Rudy, ya, Habibie itu. Itu juga tempatnya tidak ada masjid, bukan? Tapi Pak Habibie itu yang Presiden Republik Indonesia kemudian hari itu, dia masuk gereja Katolik, duduk paling belakang, orang lain beribadah, dia berusaha beribadah cara Muslim. Lalu dia bilang, teman-temannya bilang, kenapa kamu Muslim masuk gereja? Lah, Tuhannya sama kan? Cuma caranya berbeda. Biar aku duduk paling belakang, jadi kalau kalian berdoa, itu Bunda Maria, dia beribadah secara duduk tuh dengan Muslim, punya cara. Dan dia berasa nyaman. Kita sama-sama beribadah di gereja, tapi punya cara yang berbeda pada Tuhan yang sama.
Ini kita hidup di zaman pandemi. Pandemi mengajarkan kita banyak hal ya. Harus berubah. Tidak bisa kaku. Tidak bisa bilang salah. Gak boleh masuk masjid. Gak boleh masuk gereja. Kamu keliru imannya. Gak bisa bermain di begitu. Ya, kita punya cara-cara sendiri. Kita hargai sama-sama manusia yang mau mencari Tuhan dan menyembah. Cara berbeda, tapi hati kita sama. Pandemi mengajari kita untuk berubah, bahkan mungkin berbeda sama sekali. Ya, tapi ada yang harus kita pegang kuat-kuat. Prinsip iman. Dari mana kita punya prinsip iman? Kalau tidak membaca Alkitab. Ya, sumber kita adalah Kristus Yesus. Yang kita baca, kita kenal Dia dari firman Tuhan. Karena itu kita harus membaca firman Tuhan ya. Dari rumah sendiri kita belajar pribadi. Dulu baca Alkitab bisa di gereja ya, seminggu sekali karena ibadah di gereja. Sekarang sendiri-sendiri membaca Alkitab di rumah. Tidak jadi soal. Ibadah sendiri di rumah, mungkin di kamar gitu ya, melalui laptop atau TV sendiri, tidak apa-apa. Tapi yang sendiri dan berbeda ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bertemu, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ini yang menguatkan kita. Kita belum tahu sampai kapan pandemi lewat ya. Kita belum tahu dan tidak bisa menafsir itu. Tidak jadi soal. Yang penting hati kita kuat, pegang firman Tuhan. Tetap percaya setia kepada Yesus Kristus. Dan jangan lupa melakukan hal-hal baik. Sebab roh Allah ada padamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan, undang diri. Bersama Tuhan, sebagai alat lengkap, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Kudus, lahir dari anak Allah Maria, menurut kasih saran di waktu pemerintahan pengurus status, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dan maut, pada yang ketiga, bangkit kembali dari dalam mati, naik ke surga, di selatan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan saya akan datang untuk memperoleh hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudusatan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman muda yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita doakan. Pertama, untuk yang berulang tahun, kita bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan. Kita mendoakan yang sakit, untuk yang akan menjalani ujian akhir semester ya, atau awal semester, akhir semester. Lalu untuk hibrid, untuk pekerjaan, untuk COVID yang sedang diupayakan oleh pemerintah, baik itu melalui vaksinasi, juga melalui prokes. Ya, kita semua juga menyambut itu dengan sikap dan cara hidup yang juga memperhatikan kehidupan bersama. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami masih beribadah secara online. Kami percaya bahwa di dalam situasi seperti ini, Tuhan hadir. Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus melakukan hal-hal baik
di tengah-tengah kehidupan yang seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, meskipun dari rumah kami boleh dapat beribadah. Tuhan menganugerahkan cara-cara melalui teknik, melalui alat-alat elektronik yang memungkinkan kami tetap beribadah, bersekutu bersama teman-teman melalui ibadah remaja pemuda ini. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah situasi saat ini, kami bersyukur teman-teman kami ada yang berulang tahun. Tuhan di usia mereka yang baru, Tuhan juga lengkapi mereka dengan kesehatan, semangat, juga sukacita untuk terus melakukan hal-hal yang baik, fokus pada hal-hal yang baik, apalagi ini masih di awal tahun, supaya sepanjang usia yang baru ini teman-teman kami terus melakukan hidup mereka, mempertontonkan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan yang selalu meninggikan, memuliakan Tuhan. Bapa, kami mengingat teman yang sakit atau keluarga mereka yang sakit. Tuhan, berilah kekuatan, beri kesabaran, beri semangat, dan beri juga berkat-Mu sehingga yang sakit makin hari semakin kuat dan pulih. Kami juga berdoa buat keluarga yang mendampingi, dikuatkan Tuhan di dalam mereka berupaya mendatangkan proses pemulihan. Kami juga berdoa buat Aldio. Beberapa hari yang lalu opanya meninggal, Opa Ping Martanto. Tuhan berkati Aldio dengan orang tuanya, dengan kakaknya, om tantenya, semua mengalami kekuatan dan penghiburan Tuhan. Bersama kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, yang juga mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang sedang mengalami tugas-tugas akhir kuliah mereka. Bapa, tolong teman-teman kami ini supaya mengalami kekuatan dan penghiburan Tuhan dan terus berupaya mempersiapkan diri menerima pekerjaan yang nanti Tuhan limpahkan kepada mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang tengah menyiapkan segala upaya untuk mendatangkan vaksin, baik secara booster maupun juga untuk anak-anak kami yang berusia 12 tahun ke atas. Tuhan berkati sehingga supaya upaya-upaya ini makin menguatkan herd imun setiap anak-anak-Mu supaya mengalami kekuatan dari dalam tubuh, mengalami kekuatan yang memungkinkan mereka beraktivitas di luar dengan baik. Sementara situasi mengenai pandemik ini terus juga berada di tengah-tengah lingkungan kami, namun kondisi tubuh kami semua sudah mengalami kekuatan. Bapa, kami juga mau menyerahkan orang tua kami, teman sahabat, pemerintah kami, bangsa dan negeri kami, seluruh dunia. Tuhan pimpin dan pakai supaya semua kami dalam keadaan baik, berjuang bersama di tengah-tengah meningkatkan prokes dan kami tetap dalam keadaan sehat. Beraktivitas dengan baik di rumah maupun di luar rumah. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Yang adalah teman-teman, kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bisa teman-teman transfer melalui rekening GKI Masih Bunut atau melalui QR Code yang sudah ada di layar teman-teman masing-masing. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi lengan dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga lengan dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung kebaktian. Namun sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, saya akan memberikan sedikit apa yang saya dapatkan. Dalam firman hari ini, kita diingatkan lagi bahwa Allah itu ada di mana-mana, sehingga beribadah itu seharusnya tidak terbatas masalah di mana tempatnya. Gereja itu bukan lagi masalah gedungnya di mana atau gedungnya seperti apa, tetapi kita seharusnya bisa beribadah di mana saja karena gereja itu adalah kita-kita ini. Seperti saat pandemi ini, kita merasakan bahwa beribadah itu ternyata bisa loh di mana aja, asalkan kita ini mau menyiapkan hati dan memfokuskan diri kita pada siapa yang kita sembah. Dengan menjadikan hidup kita sebagai ibadah dalam sehari-hari, kita akan merasakan dasar atau prinsip firman-Nya sebagai pegangan dalam hidup kita, sehingga ibadah itu menjadi suatu kerinduan bagi kita atau bahkan menjadi suatu kebutuhan. Pada firman hari ini, kita diajak untuk menjadikan dasar atau prinsip firman Tuhan sebagai pegangan, hidup dalam roh Allah, hidup dalam urapan kasih Allah, sehingga dimanapun kita tidak akan terombang-ambing, dan kita bisa juga terus menyebarkan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Ya teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan Gereja Bagai Bahtera. Dia bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menembus samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu di kanan. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Ya teman-teman, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Kiranya teman-teman bisa menjadi berkat bagi lingkungan teman masing-masing dan juga sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.